Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk hukum daerah. Saya memfokuskan kepada Perda Kota Mataram dan mengambil judul tentang pengolahan sampah di Kota Mataram. Terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri. Nama LPA Brilian, NIM D1A019168. Sebelum masuk ke inti utama, terlebih dulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu produk hukum daerah. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukumnya sendiri, yang dinamakan produk hukum daerah. Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, dan kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada 3 macam, yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Dalam praktiknya, peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang setara derajatnya, seperti Kanun di Aceh dan Perdasi di Papua. Sedangkan peraturan kepala daerah dapat berwujud peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan wali kota. Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah. Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2006 disebutkan bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda atau Program Legislasi Daerah. Di tingkat provinsi, Prolegda disusun bersama antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi. Prolegda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda Provinsi tentang APBD Provinsi. Demikian, dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Raperda Provinsi di luar Prolegda Provinsi. Selanjutnya, pengolahan sampah. Pengolahan sampah kota di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Beberapa penelitian menganalisis penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia. Khairul 2007 menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, di antaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Cardono juga mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelolaan sampah, dan masalah biaya. Persoalan sampah di Kota Mataram menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, bukannya berkurang, justru menyisakan masalah baru. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kota Mataram menghasilkan 314 ton sampah per hari. 273 ton diantaranya masuk ke TPA, tempat pembuangan akhir. Melihat fakta tersebut, Ketua KAMNI Mataram terpilih periode 2020-2021, Arif Rahman cukup terkejut dan khawatir karena Kota Mataram yang seharusnya menjadi perwajahan NTB justru tidak mampu keluar dari peliknya masalah sampah. Kota Mataram idealnya harus bersih dan sampahnya mampu dikelola dengan baik menjadi green energi dan hal produktif lainnya. Namun faktanya justru terbalik. Untuk itu solusinya dia mengatakan harus ada sinergi dari seluruh pihak Kota Mataram untuk bahu-membahu menyelesaikannya. Sinergi seluruh pihak untuk gerakan kesadaran tentang lingkungan harus ada. TGH, Ustadz, tokoh agama, lintas agama, pemerintah, tokoh pemuda, dan seluruh pihak wajib hadir menyelesaikan sampah di kota ini. Seluruh otoritas keagamaan dari dini mengajarkan tentang kepada generasi tentang kesadaran menjaga lingkungan dan sampah akan mampu mengurangi persoalan sampah di Mataram. Karena katanya persoalan paling utama di sampah itu pola pikir masyarakat. Dengan memperbaiki pikiran generasi muda sedini mungkin, bukan tidak mungkin masalah ini bisa diselesaikan. Selanjutnya, potensi pengolahan sampah Kota Mataram menjadi energi terbarukan. Masalah sampah agaknya masih menjadi persoalan kompleks di hampir semua kota besar, tak terkecuali di Kota Mataram. Kebiasaan sebagian warga membuang sampah di sembarang tempat menambah problem penanganan sampah di kota itu.
masih ada sebagian warga di kota yang mengusung moto maju, religius, dan berbudaya. Itu tanpa rasa bersalah membuang sampah di saluran air. Bahkan ada warga yang menjadikan kali sebagai bak sampah. Untuk memberikan shock terapi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, pemerintah Kota Mataram memberlakukan Perda Nomor 10 Tahun 2018 yang digantikan dengan Peraturan Wali Kota yang menjadi turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengolahan sampah dengan ancaman denda maksimal 50 juta. Pemerintahan Kota Mataram memberlakukan denda 50 juta bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Hal ini karena kesadaran pentingnya menjadi kebersihan lingkungan di Mataram masih rendah. Selanjutnya, Dinas Kebersihan akan mencoba menerapkan sanksi sebesar 250.000 per sekali buang sampah sembarangan. Angka 250.000 itu kami rasa untuk tahap pertama cukup memberikan efek jerah bagi masyarakat sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Namun, hingga kini masih ada sebagian warga yang membuang sampah sembarangan, termasuk di saluran air dan sungai. Kondisi ini menimbulkan pencemaran lingkungan dan merusak keindahan kota yang kini tengah dipercantik itu. Sejatinya, berbagai persoalan ini tidak menyebabkan pemerintah di ibu kota, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyerah dalam menangani sampah. Berbagai upaya dilakukan agar sampah tidak lagi menjadi masalah tetapi justru merupakan berkah. Terkait dengan pemanfaatan sampah, pemerintah Kota Mataram menjalin kerjasama dengan pemerintah Denmark dalam program pengolahan sampah menjadi sumber energi terbarukan. Untuk memantapkan kerjasama itu, pemerintah Kota Mataram kembali akan kedatangan Duta Besar Denmark untuk Indonesia menetapkan kerjasama dalam program penanganan sampah sebagai sumber energi terbarukan. Kedatangan Dubes Denmark bersama investor dan rombongan lainnya juga untuk memastikan kesiapan pemerintah Kota Mataram dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama yang sebelumnya telah disampaikan saat kunjungannya pada akhir tahun 2018. Kedatangan rombongan Dubes Denmark ini agaknya sebagai wujud keseriusan untuk bekerja sama. Pada prinsipnya, pemerintahan kota merespon positif jika ada investor yang ingin berinvestasi dalam pengolahan sampah. Pemerintah Kota Mataram sudah menyiapkan lahan di Kebontalu untuk melaksanakan program tersebut. Pemkot Mataram beberapa kali kedatangan investor yang berminat menangani sampah. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa benar-benar terwujud meskipun pemerintah Kota Mataram telah memberikan peluang dan membuka diri seluas-luasnya untuk melakukan kerjasama dalam penanganan sampah. Karena itu pemerintah dan masyarakat Kota Mataram berharap pemerintah Denmark akan serius mewujudkan bekerja sama pengolahan sampah tersebut. Saat ini produksi sampah di Kota Mataram memproduksi sampah mencapai 400 ton per hari yang harus diangkut sejauh 20 km menuju tempat pembuangan akhir TPA Kebon Kongo, Kabupaten Lombok Barang. Seiring berjalanan waktu, permasalahan terkait dengan keberadaan TPA yang berada di luar Kota Mataram tersebut juga makin sering karena sampah yang menggunung dan tidak termanfaatkan secara baik. Karena itu, pemerintahan Kota Mataram merespon positif apabila ada pihak yang bersedia mengolah sampah menjadi energi terbarukan. Pemerintahan Kota Mataram bersedia untuk menyiapkan lahan. Apalagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga sudah melakukan studi dan menetapkan 5 kota yang dianggap layak untuk pengolahan sampah, yakni Kota Mataram, Yogyakarta, Palembang, Pontianak, dan Jambi. Untuk itu, Wali Kota Mataram berharap pertemuan dengan Dubes Denmark akan membawa hasil positif dan dapat ditindaklanjuti ke depan sehingga sampah tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi membawa berkah. Pada kunjungan perdana tahun 2018, Dubes Denmark Rasmus Abildgaard Christensen menceritakan sekitar 20 tahun silam di negaranya masih menangani sampah seperti di Indonesia. Pada umumnya, dikumpulkan di tempat tertentu saja tanpa dimanfaatkan secara maksimal. Namun, saat ini penanganan sampah telah dilakukan dengan menggunakan
teknologi yang memungkinkan sampah didaur ulang menjadi salah satu sumber energi terbarukan untuk mengadakan listrik di samping tenaga angin dan tenaga matahari. Jika sebelumnya Denmark harus menggantungkan diri pada negara lain untuk sumber energi, saat ini bahkan Denmark harus mengimpor sampah dari Inggris karena tidak lagi memiliki cukup sampah untuk didaur ulang menjadi sumber energi. Karena hanya menyisakan 4% sampah yang tidak bisa diolah dari keseluruhan sampah yang ada. Kerjasama pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan juga telah dilakukan dengan pemerintah pusat di Jakarta melalui Kementerian SDM. Namun demikian, Dubes Denmark ini mengembangkan kerjasama di tingkat lokal dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini di Pulau Lombok, yang menurutnya memiliki potensi cukup besar untuk 3 sumber energi terbarukan, seperti matahari, angin, dan sampah, untuk diolah menjadi energi listrik. Karena itu, dalam 10 tahun ke depan, Denmark bersedia membantu pemerintah daerah, khususnya di Pulau Lombok, untuk melakukan konversi energi. Saat kunjungan awal pada 2018, Dubes Denmark berjanji pada 2019 akan mengirim beberapa orang ahli untuk mempelajari potensi yang ada, serta apa saja yang dibutuhkan untuk membuat master plan, sehingga kerjasama dapat segera diimplementasikan. Menurut perhitungan produksi sampah di Kota Mataram yang mencapai 400 ton ini layak untuk diolah menjadi energi listrik terbarukan yang mampu menghasilkan daya listrik cukup besar. Karena itu, pertemuan Wali Kota Mataram dengan Dubes Denmark diharapkan dapat mewujudkan impian pemerintah di ibu kota NTB ini dalam mengolah sampah menjadi energi terbarukan. Ini berarti juga sampah yang menggunung tak lagi menimbulkan masalah, justru menjadi berkah. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.